Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Kamis, tanggal 2 Mei 2024, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang Glory, akan menyampaikan renungan pagi ini dengan pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Dari Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 36 sampai 38 dengan tema saksikan Kristus dengan prinsip firman Allah. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan baca firman dan ajari kami untuk melakukan firman. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 38 demikian bunyinya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, paling tidak ada 3 pertanyaan dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, apa permintaan sida-sida itu setelah mendapat penjelasan banyak tentang firman Tuhan yang dia baca, yang dijelaskan oleh Filipus. Yakni sida-sida itu minta kalau bisa dia dibaptis. Yang kedua, apa jawaban Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dan ketiga, apa jawaban sida-sida itu? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan setelah jawaban itu, kesaksian itu, dan apa yang dikatakan sida-sida itu, mereka turun ke dalam air dan Filipus membaptis sida-sida itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pelayanan Filipus, salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Kalau kita baca dari Kisah 6 ayat 5, orang-orang yang dikenal baik, penuh roh dan hikmat. Kita mencatat ada beberapa prinsip yang dibutuhkan dalam menyaksikan Kristus bagi orang lain, yakni perlu ketaatan, mau dipimpin Roh Kudus, dan peka membaca situasi dan memanfaatkan peluang itu supaya orang lain menerima Injil, bukan sebaliknya menolak Injil. Saudara-saudara seiman, Filipus menerima perintah untuk pergi ke jalan yang sepi. Ternyata dalam rangka untuk memenangkan jiwa yang memang haus untuk menerima Kristus. Hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kesempatan yang diberikan Tuhan melalui kuasa dan pimpin Roh Kudus, Filipus memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tugasnya sampai tuntas, yaitu sida-sida menerima Yesus dan dibaptis. Kondisi Indonesia yang majemuk sebagai ladang kesaksian dan pelayanan kita memerlukan kepekaan, perlu berhikmat, dan perlu kesungguhan. Kesaksian dimulai dari hidup kita, perkataan dan tindakan. Dalam pergaulan dengan saudara-saudara kita yang beda, perlu kesaksian yang militan tetapi yang berbudaya, yang dibekali dengan baik, strategi penginjilan yang kuat, dan punya hati dan beban untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Kita tidak mampu bekerja sendirian. Kita perlu bermitra bersama yang lain.
Mari bergandengan memberitakan Injil dan memanfaatkan setiap peluang yang kita temui setiap hari dalam pergaulan dan penyampaian serta perjumpaan dengan yang lain. Karena itu saudara-saudara, bagikan firman ini kepada setiap orang yang sudah jumpai pagi ini, keluarga, tetangga, jemaat dan teman-teman, supaya hidup setiap orang juga mau setia kepada firman dan setiap orang mau bersaksi kepada yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, ajari kami supaya tetap setia, mau dipimpin oleh Roh Kudus dan peka, serta betul-betul mau membaca situasi supaya kami bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.